Karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan yang terakhir kita sudah baca hadis yang ke-114, hadis yang bercerita tentang sunnahnya salat tahiyatul masjid, dan sudah kita bahas perincian-perincian dan hukum-hukum terkait dengannya. Kita masuk pembahasan yang baru karena di sini mengumpulkan beberapa hukum terkait dengan salat. Di pembahasan berikutnya di hadis ke-115 beliau akan membahas tentang an-nahyu 'anil kalami fis shalah. Larangan berbicara di dalam salat. Karena kalam itu ada dua. Ada kalamullah, ada kalamul bashar. Ada perkataan Allah, ada perkataan manusia. Kalau kalamullah maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan ada yang wajib dibaca di dalam salat. Yang dilarang itu adalah kalamul bashar, ucapan manusia. Kita baca hadisnya. Kata beliau rahimahullah, an Zaid bin Arqam, dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna natakallamu fis salati. Dahulu kami biasa berbicara di dalam salat. Jadi di awal-awal salat itu masih diperbolehkan berbicara ketika salat. Nanti akan datang perincian. Bukan bicara sembarangan ya. Ada maslahat-maslahat, ada hajat-hajat, ada sebab-sebab. Kata beliau, kami dahulu biasa berbicara di dalam salat. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fis salah. Bahkan ada seseorang di antara kami ketika salat dia berbincang dengan kawan sebelahnya. Berbincang dengan kawan sebelahnya. Hatta nazalat, sampai turun ayat, yakni sebuah ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah salat-salat 5 waktu dan jagalah salat pertengahan, itulah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah untuk salat qanitin, dalam keadaan kunut. Kunut itu maknanya diam dan tenang. Jadi ketika turun perintah ini, wa qumu lillahi qanitin, maka kami seketika itu dilarang berbicara di dalam salat. Fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Ketika turun ayat itu maka kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara di dalam salat. Nah, maka ini kisah yang dikisahkan oleh sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu. Dalam rangka memperjelas pembahasan ini, kita lihat kesimpulan yang dibawakan oleh penulis di situ, dan di situ ada 6 kesimpulan. Man indahu kitab? Siapa yang pegang kitab? Mafi. Oh, ini sudah khatam benar nih. Masya Allah. Hayakumullah. Nah, biar kami yang baca kalau begitu. Kata beliau, kesimpulan yang pertama dari hadis ini menunjukkan pada awal masa Islam diperbolehkan salat dalam keadaan sambil berbicara. Hanya saja para ulama memperinci bicara yang seperti apa di masa dahulu dari pembicaraan yang diperbolehkan. Di antaranya kata mereka diperbolehkan lil hajah, kalau memang ada hajatnya, ada kebutuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan nisyanan, bicara dalam keadaan memang lupa, maka dimaafkan, diperbolehkan. Yang ketiga, au jahlin yasir,
berbicara memang dalam keadaan tidak mengetahui. Maka ini perincian-perincian berbicara yang diperbolehkan di masa itu. Bukan berarti lagi sholat bicara sembarangan dengan kawan sebelah, bicara tentang pohon kurma, bercerita, bicara rumah tangga, itu salah. Maka itu dari hal yang memang dari awal tidak diperbolehkan. Karena memang salat yang kita amalkan di saat ini adalah syariat salat yang sudah mencapai beberapa kali penyempurnaan. Kalau kita lihat sirah terkait kisah salat di fase Mekkah, setiap salat yang 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat. Jadi salat zuhur, salat asar, salat isya di fase Mekkah tidak langsung 4 rakaat. Sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau bahwasanya salat di fase Mekkah itu rakaatain, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kapan ada salat 4 rakaat secara langsung? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Di fase Madinah barulah salat yang 4 rakaat dilakukan langsung 1 kali dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sebagaimana yang sampai sekarang kita amalkan dan terus diamalkan sampai hari kiamat. Maka ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau dari hadis ini diharamkan berbicara setelah turunnya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ketika Allah perintahkan wa qumu lillahi qanitin, tegaklah untuk Allah dalam keadaan kunut. Di dalam bahasa Arab kalimat kunut itu punya beberapa makna. Yang pertama, kunut bermakna tulul qiyam, berdiri yang lama. Jadi siapa yang salat di kondisi berdirinya lama, maka dia dikatakan kunut. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari kalimat kunut adalah ad-du'a, berdoa. Oleh karenanya dalam pembahasan fikih salat ada yang disebut dengan doa kunut. Karena memang di antara makna kunut adalah ad-du'a, berdoa. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga dari qunut adalah as-sukut ma'al qiyam. Seseorang berdiri di kondisi diam, itu qunut juga namanya. Maka ketika Allah turunkan ayat ini wa qumu lillahi qanitin, tegaklah untuk Allah dalam keadaan qunut, maknanya adalah makna yang ketiga. Berdirilah untuk salat dalam keadaan diam dan tenang, tidak boleh lagi berbicara. Nah, maka ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, kata beliau, menunjukkan berbicara adalah pembatal salat dan bisa merusak salat. Berbicara adalah pembatal salat dan bisa merusak salat. Hanya saja para ulama 4 mazhab mereka bersilang pendapat kapan seseorang itu dikatakan berbicara. Dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, mereka mengatakan dikatakan berbicara kalau keluar dari lisan kita harfani, 2 huruf. Jadi kalau keluar dari lisan kita ucapan manusia sebanyak 2 huruf, maka dianggap berbicara dengan sengaja dan itu membatalkan salat. Sehingga kalimat tanah itu artinya apa di bahasa kita? Yang apa itu namanya? Berdehem. Di dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, siapa yang berdehem dengan sengaja batal salatnya. Kenapa? Berdehem di dalam bahasa Arab itu di dalamnya ada 2 huruf. Berapa huruf? 2. Dan ini kadang dilakukan sengaja ketika sholat tarawih. Panjang Pak Imam. Ini kalau disengaja bisa membatalkan sholat
di dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena mereka mempersyaratkan itu. Karena dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, kadang 2 huruf saja dia sudah punya arti, punya terjemah. Walaupun sebagian mengatakan tanah-nah itu tidak termasuk kalam, berdehem tidak termasuk berucap atau berkata. Hanya saja dalam rangka berhati-hati, maka jangan pernah kita berdehem dengan sengaja. Karena berdehem dengan sengaja di dalam salat, dia akan masuk ke khilaf, silang pendapat para ulama. Sebagian mengatakan itu adalah berbicara sengaja dan batal, sebagian mengatakan itu tidak termasuk dari berbicara. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, makna kalimat qunut di dalam ayat adalah as-sukut, maknanya diam. Sebagaimana yang sudah berlalu, 3 makna dari kalimat al-qunut. Kemudian dari sini juga kata beliau terdapat tuntutan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan merasakan kenikmatan dalam bermunajat kepada Allah. Jadi di dalam salat itu dituntut kita untuk tenang dan bermunajat, berbisik-bisik. Sebagian ulama berkata bahwasanya salat seolah-olah seorang hamba sedang berbincang dengan Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Allah menjawab dari setiap Al-Fatihah kita. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, Hamidani Rabbi, hambaku telah memujiku. Menunjukkan dari setiap ayat yang dibaca, penggalan-penggalan ayat, Allah menjawabnya. Sehingga ketika berbincang dengan Allah, berdialog dengan Allah, dituntut untuknya tenang dan tidak berbicara dari ucapan-ucapan manusia. Dengan demikian selesai dari hadis yang ke-115. Kita masuk hadis berikutnya, hadis 116. Di hadis ini beliau akan bahas tentang hukum menunda salat zuhur karena cuaca yang panas. Dan dari kebiasaan di masa Nabi SAW, Nabi SAW menunda salat zuhur, sedikit diakhirkan, tidak dilakukan di awal waktu karena kondisi sedang panas. Karena Masjid Nabawi di masa itu tidak seluruhnya ada atapnya. Masjid Nabawi di masa itu yang ada atapnya hanya sebagian yang di depan. Adapun yang di belakang, maka Masjid Nabawi itu beratapkan langit. Sehingga kalau panas, terasa sangat panas. Dan kalau orang salat dalam kondisi sangat panas, itu bisa mengganggu kekhusyuan. Dari hikmah Nabi SAW, beliau mengajak para sahabat untuk mengundur waktu salat zuhur, menunggu cuaca sedikit sejuk, tidak sebagaimana awal waktu zuhur. Kita baca hadisnya, kata beliau rahimahullah, an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah, dari 2 orang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza ishtaddal har, kalau panas sangat menyengat, fa abridu anis salah, maka tundalah salat dalam rangka menunggu dingin. Fa inna shiddatal har, karena sesungguhnya panas yang menyengat di tengah hari, min faihi jahannam, dari hembusan api neraka. Dari hembusan api neraka. Dari hadis yang mulia ini kita baca kesimpulan-kesimpulan yang dibawakan oleh beliau penulis. Yang pertama, kata beliau, disunnahkan mengakhirkan salat zuhur karena panas yang terlalu, dan ditunda hingga waktu sedikit dingin dan terik panas mulai berkurang. Jadi ini perkara yang sunnah. Hanya saja di masa Nabi SAW, penundaan waktu salat ini ada sebabnya. Karena memang di masa Nabi di sebagian shaf di belakang tidak ada atapnya.
sehingga panas, dan akan datang nanti saking panasnya para sahabat itu ketika akan sujud mereka meletakkan sorban-sorban mereka di atas tanah, kemudian mereka sujud di atasnya karena mereka tidak kuat sujud langsung di atas pasir yang langsung terkena terik matahari. Dan ilahnya di masa Nabi adalah memang kondisi sangat panas, tidak ada sesuatu yang bisa membuat dingin kecuali dengan menunda. Adapun di masa kita maka berlaku kaedah al-hukmu yaduru ma'a illatih wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sesuai dengan sebabnya. Kalau ada sebabnya berlaku hukumnya, kalau tidak ada sebabnya maka hukum tidak berlaku lagi. Di masa kita sebab-sebab yang bisa menghilangkan panas itu sudah banyak. Salat jam berapapun kita, mau di siang hari atau di tengah terik matahari, selama kita di dalam masjid taroyah dengan AC-nya yang banyak, itu aman. Tidak perlu kita bentangkan sorban kita di atas sajadah saking panasnya. Sehingga sebab untuk menunda salat zuhur sudah tidak ada lagi, maka dilakukan salat zuhur di awal waktu sebagaimana hukum asalnya. Sehingga yang seperti ini bisa diterapkan kalau kita memang salat zuhurnya di lapangan memang. Misal masjidnya tidak beratap dan semisalnya yang bisa membuat kehilangan kekhusyuan. Tapi kalau kondisi sekarang sudah banyak kipas angin, sudah ada AC, maka dikembalikan ke hukum asalnya salat zuhur di awal waktu. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah berikutnya, di situ ada faedah yang kelima karena sudah dibahas faedah yang kedua, ketiga dan keempat, yakni disyariatkan seseorang itu melaksanakan salat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menyibukkan. Jadi salat itu bermunajat sudah kita bahas. Dan dianjurkan orang yang salat itu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menyibukkan. Di antara hal yang menyibukkan orang yang salat adalah kondisi cuaca ketika salat. Kalau Nabi paksakan para sahabat untuk tetap salat di kondisi sangat panas, maka pasti sahabat ikut, dipastikan. Karena para sahabat itu kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun kondisi panas luar biasa, tapi kalau Nabi berkata kita salat sekarang, maka semuanya akan salat. Hanya saja dipastikan di situ terganggu kekhusyuan mereka. Karena yang Nabi inginkan dari para sahabat bukan cuma sekedar tegak mendirikan salat, tapi Nabi inginkan dari para sahabat adalah bagaimana salat itu bisa khusyuk, bisa tenang. Makanya Nabi menunda waktunya agar sedikit dingin supaya sahabat-sahabat Nabi bisa salat dengan tenang. Maka demikian di dalam agama kita, Nabi SAW adalah manusia yang penuh dengan hikmah ketika berdakwah. Nabi tidak mencela para sahabat dengan mengatakan lemah sekali, masa cuma panas saja tidak tahan. Tidak, tapi Nabi mengerti bagaimana yang diinginkan di dalam salat. Ketika seorang beribadah kepada Allah, ketika salat menghadap Allah, bukan masalah lemah atau kuat, tapi masalahnya khusyuk atau tidaknya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang mementingkan kualitas di dalam salat, bukan kuantitas di dalam. Dengan demikian selesai dari faedah hadis yang ke-116. Kita masuk hadis berikutnya, hadis 117. Karena hadisnya pendek-pendek maka kita bahas agak cepat. Hadis yang ke-117 masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, terkait dengan para sahabat meletakkan sorban mereka di atas lantai, di atas tanah karena panasnya pasir ketika itu. Karena dimaklumi pasir itu ketika terkena sinar matahari itu panasnya lebih awet. Walaupun cuaca atau waktu sedikit ditunda, maka rasa panas di pasir itu masih ada. Sehingga para sahabat membentangkan sorban mereka. Kita lihat hadisnya, kata beliau, an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik.
kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kami dulu pernah salat bersama Rasulullah di cuaca yang sangat panas. Fa idza lam yastati' ahaduna ay yumakkina jabhatahu minal ard basata thawbah. Ketika salah satu dari kami tidak mampu untuk sujud langsung di atas tanah karena panasnya, basata thawbah, maka salah satu dari kami membentangkan pakaiannya, sorbannya, kainnya di atas tanah. Fasajada alaih, kemudian dia sujud di atasnya. Jadi salat bawa sorban, bawa kain, bawa selendang, ketika akan sujud diletakkan di tempat sujud, kemudian sujud di atas kain tersebut. Sehingga dari sini menunjukkan, kata beliau, diperbolehkan sujud di atas sesuatu yang menghalangi dia dan tempat sujudnya. Ini terkait dengan penghalang antara anggota sujud dan tempat sujud. Penghalang antara dahi kita dan tempat sujud kita itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada penghalang yang diperbolehkan. Apa itu? Itu adalah penghalang-penghalang yang memang menempel di tempat sujud. Jadi kalau ada penghalang antara dahi kita dan permukaan bumi, selama penghalang itu memang menempel di tempat sujud, maka diperbolehkan, tidak masalah. Contohnya adalah kain, selendang, pakaian yang diletakkan oleh para sahabat di atas tempat sujud mereka. Menunjukkan ada penghalang di situ, tapi penghalangnya menempel di tempat sujud. Termasuk di dalamnya adalah sajadah yang kita pakai. Sajadah yang kita pakai ini menghalangi dahi kita untuk menempel di atas permukaan bumi. Tapi diperbolehkan, mengapa? Dikarenakan sajadah ini adalah penghalang yang memang diletakkan di tempat sujud. Maka dari hal yang diperbolehkan. Dan di antara yang diperbolehkan juga adalah penghalang dari imamah. Ada orang pakai imamah, pakai sorban. Sorbannya digulung, tebal. Bisa 2 cm, 3 cm. Ketika sujud, itu biasanya yang kena imamahnya atau dahinya. Itu imamahnya. Dan di sini diperbolehkan, walaupun sebagian memakruhkan. Hanya saja hukumnya boleh, tidak masalah. Adapun dari penghalang yang tidak diperbolehkan, bahkan dihukumi haram, adalah ketika dia menggunakan anggota tubuh yang lain sebagai penghalang. Misal ada orang ingin sujud di atas permukaan, di atas tempat sujudnya, dan karena panas dia alasi dahinya dengan tangannya begini. Jadi sujud di atas tangannya, bukan dengan selendang, bukan dengan pakaian, tapi dia sujud di atas telapak tangannya. Maka ini hukumnya haram, karena dia telah menjadikan anggota badannya sebagai penghalang dari tempat sujudnya. Maka ini dari hal yang tidak diperbolehkan. Dan sudah berlalu sebenarnya pembahasan terkait dengan penghalang-penghalang antara kita dan tempat sujud, mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian selesai dari hadis yang ke-117. Kita masuk hadis berikutnya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadis 118. Hadis ini akan bercerita tentang orang yang terlewat dari waktu salat. Bisa terlewat karena dia tertidur, bisa terlewat karena dia pingsan, bisa terlewat karena dia lupa, sibuk bekerja dan lain sebagainya. Dan bagaimana nanti kalau terlewat dalam keadaan dia menyengaja. Kita baca hadisnya. Kata beliau, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa mengerjakan sebuah salat, kemudian hendaklah dia mengerjakannya ketika dia sudah ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah bagi yang meninggalkan salat
kecuali dengan menunaikannya. Jadi kafarah salat itu satu-satunya ingin menebus dari salat yang ditinggalkan adalah dengan menunaikannya. Tidak ada kafarah yang lain. Dan tidak bisa dikiaskan dengan puasa. Kalau puasa, ketika orang memang sudah tua renta tidak mampu puasa, dia punya kafarah yang lain. Dia bisa bayar fidyah, sehingga ada fidyah puasa. Namun tidak ada fidyah untuk salat. Karena kata beliau, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada penebus dari salat yang ditinggalkan kecuali dengan melaksanakan salat itu. Karena Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, man nasiya salatan, siapa yang lupa mengerjakan sebuah salat, au nama anha, atau dia tertidur darinya, fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha, maka tebusannya adalah dia melaksanakannya ketika ingat atau ketika bangun. Nah, maka ini dua hadis atau dua riwayat terkait dengan menebus salat yang terlewatkan. Kata beliau, kesimpulan yang pertama, wajib mengqadha salat bagi yang lupa atau tertidur ketika dia sudah mengingatnya. Ketika sudah mengingatnya. Kalau orang yang lupa, orang yang tidur masih wajib mengqadha salatnya, terlebih orang yang meninggalkannya dengan sengaja atau dia melupakannya dengan sengaja. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat hukum mengqadha salat yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Apakah tetap wajib ditunaikan ataukah boleh dengan cara yang lain? Sebagian ulama mengatakan tetap wajib ditunaikan. Bagaimana caranya? Caranya dengan dilakukan setelah salat wajib. Dia salat zuhur, kemudian dia salat zuhur lagi dalam rangka mengqadha zuhur yang dulu yang dia tinggalkan. Dia salat isya, kemudian berdiri salat isya lagi dengan niat mengqadha dari salat isya yang dulu dia tinggalkan. Ini yang qaul yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, adapun salat yang ditinggalkan di waktu yang lama di masa dahulu, di masa-masa jahil, maka kata beliau tidak perlu diqadha, tidak perlu diganti. Kenapa beliau mengatakan tidak perlu diganti? Banyak alasannya. Karena salat itu beda dengan puasa. Kalau salat ketika kita tinggalkan dari salat itu, saking banyaknya yang kita tinggalkan, kita tidak mengerti lagi yang mana yang harus diqadha. Ini subuh berapa tahun yang lalu ini. Sudah hilang dari ingatan. Kalau dia kerjakan menjadi takalluf, berlebihan, menyulitkan. Beda dengan puasa. Kalau puasa karena bilangannya sedikit dan bulannya jelas, maka lebih bisa diperkirakan. Adapun kalau salat maka sulit diperkirakan. Sehingga kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salat yang ditinggalkan di waktu yang lama di masa dahulu, hendaklah dia bertobat kepada Allah dari salat-salatnya, dan kafarahnya adalah dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Itu kafarahnya kata beliau. Jadi dia bertobat kepada Allah, dia tegakkan setiap salat wajib, dan dalam rangka meringankan dari salat-salat yang dulu ditinggalkan adalah dengan memperbanyak dari salat-salat sunnah. Maka ini yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ketika seseorang sudah ingat, maka wajib bersegera mengqadhanya. Jadi kalau ada yang ketiduran atau dia baru teringat, maka dia wajib fauriyah mengqadhanya. Jangan langsung dibablaskan. Tidur bangun 6:30, udah lewat nih. Sekalianlah jam 8:30. Nah, itu namanya dibablaskan. Ini termasuk kelalaian.
Jadi ketika dia terbangun di jam itu, dia harusnya salat subuh di waktu-waktunya. Cuma dia terbangun jam 6:30, maka dia bangun langsung tegakkan salat subuh. Jangan langsung disengaja, oh ini sudah lewat tanggung, berarti waktu lewatnya bisa diperpanjang. Tidak dengan lanjut tidur lagi, tapi langsung dia kerjakan di waktu itu juga, karena dia memang orang yang terbangun karena, atau dia mengakhiri salat subuhnya karena sulit bangun. Oleh karenanya Nabi SAW memakruhkan wal haditha ba'daha, memakruhkan banyak berbincang-bincang yang tidak ada keperluan setelah salat Isya. Salah satunya ini, supaya terjaga untuk salat malam dan salat subuh. Kemudian kata beliau, faedah berikutnya, tidak berdosa bagi orang yang terlewatkan atau mengakhirkan waktu salat karena alasan yang syar'i. Dia mengakhirkan waktu salat karena pingsan, dia akhirkan waktu salat karena ketiduran, dia akhirkan waktu salat memang karena lupa, maka tidak ada berdosa di situ. Tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan, Nabi SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku kesalahan yang tidak sengaja dan kesalahan karena lupa. Nah, maka ini terkait dengan orang yang terlewat dari waktu salat karena alasan-alasan syar'i, maka hendaklah dia langsung melaksanakannya. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan berikutnya, hadis 119. Di hadis ini terkait seseorang yang melakukan salat sebanyak 2 kali. Apa hukum seseorang itu melakukan salat wajib 2 kali? Dia salat di tempatnya, misal di dekat rumah kita, subuhnya cepat, kita salat bersama orang yang atau musalla atau masjid dekat rumah kita. Kemudian kita ke tarawih baru mulai salat. Apa yang kita lakukan? Apakah boleh kita bermakmum lagi di masjid tarawih? Berarti dia sudah melakukan 2 kali salat wajib. Maka di sini akan dibahas tentang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini, beliau setiap Isya seringnya salat 2 kali. Jadi pertama beliau jadi makmumnya Nabi, kemudian beliau pulang ke kampungnya, ke qabilahnya. Di qabilahnya beliau jadi imam dengan salat yang sama, salatnya Isya. Kita baca riwayatnya, kata beliau, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah Isya al-akhirah. Dahulu Mu'adz bin Jabal, beliau terbiasa jadi makmumnya Nabi di salat Isya. Jadi ketika Isya beliau pergi ke Masjid Nabawi jadi makmumnya Nabi, jadi makmum status, dan itu salat Isya. Thumma yarji'u ila qaumih. Selepas salat Isya sebagai makmum Nabi, beliau pulang ke kaumnya. Fayusalli bihim tilka shalah, dan beliau menjadi imam di salat yang sama. Salat Isya juga, tapi beda kedudukan. Awal sebagai makmum, kemudian yang kedua sebagai imam. Sehingga dari sini kata beliau, kesimpulannya menunjukkan orang yang salat sunnah boleh menjadi makmum orang yang salat wajib. Jadi boleh antara imam dan makmum itu ikhtilafun niyah, berbeda niatnya. Boleh. Dengan catatan memang kaifiyah salatnya sama. Karena ada salat yang kaifiyahnya berbeda. Misal salat kusuf atau khusuf, salat gerhana. Salat gerhana itu kaifiyahnya beda. Dalam 1 rakaat rukuknya berapa kali? Salat gerhana? Salat gerhana rukuknya dalam 1 rakaat berapa kali?
Dua kali. Di sebagian riwayat ada yang 4 kali, sebagian riwayat ada yang 6 kali. Sedangkan salat Isya biasa itu dalam satu rakaat rukuknya berapa kali? 1 kali saja. Dan ini tidak boleh orang bermakmum salat Isya di belakang imam yang salat gerhana, karena kaifiyahnya beda, tata caranya beda. Contoh yang lain, tidak boleh kita bermakmum niat salat maghrib di belakang imam yang sedang salat jenazah. Kenapa tidak boleh? Caranya beda, kaifiyahnya, tata caranya beda. Jadi berlaku hukum boleh beda niat antara imam dan makmum ketika tata cara salatnya sama. Bukan di belakang imam yang salat kusuf atau di belakang imam yang sedang salat jenazah. Dalilnya adalah kisah ini. Ketika Mu'adz bin Jabal di belakang Nabi, itu niatnya salat wajib. Ketika pulang ke kampungnya, beliau niatnya salat sunnah. Tapi orang kampungnya niatnya salat wajib, karena orang kampungnya belum salat Isya. Menunjukkan boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Nah, dan sebaliknya boleh juga orang yang salat fardu, salat wajib, nah, menjadi imam bagi makmum yang salat sunnah. Tadi boleh imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib, boleh. Dan sebaliknya, imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah juga boleh. Ini perbedaan niat. Dan di situ kata beliau, boleh kita mengulangi salat sebanyak 2 kali apabila ada maslahat. Jadi tidak sembarangan ya. Jangan menjadi pemburu masjid. Akhirnya cari yang cepat dulu, subuh lagi di sana, subuh lagi di situ, pindah-pindah cari salat subuh. Ini pemburu masjid namanya, dan ini keliru. Boleh mengulang salat yang sama itu kalau ada maslahat. Disebutkan para ulama setidaknya ada 2 maslahat yang di situ diperbolehkan kita mengulang salat yang sama. Maslahat yang pertama adalah limaslahatit ta'lim, untuk mengajari. Di situ Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau salat dulu di belakang Nabi, salat wajib, salat Isya, dan beliau ulangi lagi ketika di kampungnya dalam rangka mengajari orang kampungnya salat Isya yang baik dan benar. Maka beliau mengulang lagi sebagai imam. Jadi bukan menyengaja Isya 2 kali, tidak, karena memang ada maslahat. Maslahat yang kedua adalah lijtinabil fitnah, untuk menjauhkan diri kita dari fitnah dan tuduhan. Sebagaimana dikisahkan pernah ada 2 orang yang singgah di Masjid Nabawi. Ketika itu jamaah sedang sholat. Karena 2 orang ini sudah menjamak sholatnya, mereka duduk di masjid tapi tidak ikut sholat. Alasannya apa? Sudah jamak. Tapi akhirnya 2 orang ini ditegur oleh Nabi SAW. Kalau memang sudah jamak, jangan duduk di masjid. Karena kalau duduk di masjid tapi tidak ikut salat berjamaah, itu bisa menimbulkan fitnah. Ini orang ngapain duduk di masjid? Salat enggak? Ini aliran apa ini? Muncul fitnah, pertanyaan. Kalau memang dia sudah menjamak salat, sudah salat wajib, dan dia ingin tetap duduk di masjid, maka boleh dia bermakmum di situ. Tapi niatnya salat sunnah. Tapi kalau memang tidak mau bermakmum, hendaklah dia menghindar, menjauh dari masjid supaya tidak muncul fitnah. Maka di sini boleh mengulang salat karena ini. Dia singgah di masjid, orang sedang salat jamaah, daripada fitnah. Dia sudah menjamaknya, maka boleh dia ikut kembali menunaikan salat di situ dengan niat salat sunnah. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah, sebagai tambahan faedah di sini, di dalam salat kadang terjadi peristiwa yang dikenal dengan taghyirun niyah, merubah niat di tengah salat. Merubah niat di tengah salat. Dia asalnya ingin salat sunnah,
tiba-tiba berubah jadi salat wajib. Misal ada orang masuk ke masjid. Ketika dia masuk masjid, dia niat awalnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Di tengah-tengah salat tiba-tiba jamaah bubar. Barulah tersadar, ini udah selesai berarti. Kok saya masih qobliyah? Dia kira jamaah sedang menunggu iqamah. Jadi masuk masjid niatnya salat sunnah 2 rakaat. Ketika sedang salat jamaah bubar. Ini berarti sudah selesai nih jamaahnya. Tiba-tiba berubah, ya sudah jadi salat subuh aja lah ini. Apa hukumnya begini? Dia merubah niat dari salat sunnah qabliyah jadi salat subuh. Maka di sini para ulama membahas hukum taghyirun niyah, hukum merubah niat. Merubah niat di dalam salat itu ada yang sahih, ada yang batil. Ada yang boleh dan ada yang batil. Ada yang tidak diperbolehkan. Apa saja yang diperbolehkan? Kata beliau atau kata para ulama di sini, yakni merubah minal fardi ila sunnah. Merubah salat wajib berubah jadi salat sunnah niatnya. Jadi diperbolehkan yang asalnya niat salat wajib berubah niat di tengah salat jadi salat sunnah, boleh. Dan ini kasusnya misal ada orang yang masuk masjid di waktu subuh. Ketika masuk masjid dia mengira bahwasanya orang-orang di masjid sudah selesai salat subuhnya. Akhirnya dia masuk ke dalam masjid, dia takbiratul ihram, niatnya salat subuh 2 rakaat. Di tengah salatnya baru tersadar dia orang di masjid belum salat, masih nunggu qomat. Maka dia rubah tadi niat salat subuhnya menjadi salat sunnah sebelum subuh. Maka ini diperbolehkan. Fala ba'sa bi. Tidak mengapa. Ini yang pertama. Yang kedua yang diperbolehkan adalah minal muqayyad ilal mutlaq. Merubah salat sunnah muqayyad menjadi salat sunnah mutlak. Salat sunnah itu ada 2. Ada salat sunnah yang terikat dengan waktu dan tempat. Ada salat sunnah yang mutlak, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Siapa yang merubah niat dari salat sunnah muqayyad menjadi salat sunnah mutlak, maka diperbolehkan. Misal ada seseorang yang niat asalnya salat duha 2 rakaat. Misal dia jam 8 pagi. Jam 8 pagi dia salat 2 rakaat, niatnya salat duha. Dan salat duha ini adalah salat sunnah muqayyad. Tiba-tiba di tengah salat dia terfikir, dia teringat hadis Nabi, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Dan itu adalah waktu terbaik salat duha. Tadi dia jam 8. Ketika teringat hadis itu dia rubah niat. Ya sudahlah, duhanya nanti saja jam-jam 11. Sekarang saya rubah niat salat duhanya menjadi salat sunnah mutlak 2 rakaat. Maka ini hukumnya boleh, tidak masalah. Maka ini 2 kondisi boleh merubah niat di tengah salat. Dari wajib menjadi sunnah, dari muqayyad menjadi mutlak. Adapun yang selebihnya maka tidak sah, tidak boleh. Dianggap batal salatnya yang kedua. Misal ada orang yang berubah dari salat zuhur berubah jadi asar. Ini berarti berubah wajib menjadi wajib. Maka salat yang kedua batal, tidak sah. Sehingga cukup kita hafalkan 2 yang tadi. Yang pertama dalam merubah niat, maka selebihnya tidak boleh kita merubah niat di dalam salat karena bisa membatalkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian terkait dengan salatnya antara imam dan makmum yang berbeda niat dan hukum-hukum terkait dengan merubah niat. Ya akhwati fi din wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadis yang terakhir insyaallah kita baca di malam hari ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidaklah salah seorang di antara kalian menegakkan salat menggunakan satu pakaian saja, yakni pakaian berupa selendang di bawah. Laisa ala atiqihi minhu syai', dan tidak ada di atas pundaknya sehelai benang pun. Jadi Nabi di sini melarang seseorang itu salat dengan satu pakaian saja yang menutup bagian bawah, tapi pundaknya terbuka. Pundaknya terbuka. Dan di sini para ulama silang pendapat, apa hukum salat dengan pundak dalam keadaan tertutup? Kenapa mereka silang pendapat? Karena bagi laki-laki aurah besarnya itu hanya dari pusarnya sampai kepada lututnya. Ketika salat bagian itu sudah tertutup, maka sudah tertutup auratnya, salatnya sah, aman. Yang jadi pembahasan bagaimana hukum dengan salat bahu pundak terbuka. Maka di sini para ulama silang pendapat. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, menutup pundak di dalam salat ini hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Karena itu termasuk dari akmal, bentuk yang sempurna dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di mazhab Hambali mereka mengatakan wajib seseorang itu menutup pundaknya ketika salat. Dan ala kulli hal, pakaian-pakaian yang biasa kita pakai itu biasanya pakaian-pakaian yang sudah menutup pundak. Beda dengan pakaian bangsa Arab di masa dahulu. Karena bangsa Arab di masa dahulu, pakaian mereka sehari-hari itu seperti pakaian ihram. Ada dua helai kain. Ada kain yang dijadikan sarungnya, ada kain yang dijadikan selendangnya. Adapun pakaian kita yang biasa kita pakai sudah mayoritas menutup dari pundak, baik menutup satu atau menutup kedua-duanya. Oleh karena orang-orang yang sedang tawaf ketika akan salat sunnah setelah tawaf, dianjurkan bagi mereka untuk kembali menutupkan bahu kanannya, dan sifatnya hanya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Ala kulli hal, selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini sampai hadis yang ke 120. Adapun hadis 121 dan seterusnya insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Dan melalui meja taklim ini kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, insyaallah ini pertemuan kita yang terakhir di kesempatan ini, dan kami mohon pamit sebagaimana yang sudah dimaklumi oleh para jamaah sekalian. Kami ada agenda untuk kembali melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke negeri yang lain. Jadi mungkin untuk pertemuan di Masjid Daraya ini pertemuan yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan wasiat kami untuk para jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap duduk ramaikan dari majelis-majelis ilmu. Karena belajar agama itu tidak terikat dengan tokoh, tidak terikat dengan figur, tidak terikat dengan sosok tertentu. Nah, karena sosok tertentu, tokoh tertentu, figur tertentu sifatnya hanya sebab dan penyemangat saja. Maka bisa dicontoh bagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ketika Nabi meninggal dunia, mereka tetap beriman sampai mereka wafat. Karena kehadiran Nabi di tengah-tengah mereka sifatnya penyemangat mereka dan sebab keimanan mereka. Makanya sahabat yang cerdas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi meninggal dunia, beliau mengingatkan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang beribadah dalam rangka menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Dan di situ wasiat luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau khawatir sahabat-sahabat ada yang beriman cuma karena ada Nabi. Dan terbukti ketika Nabi meninggal dunia, di masa Abu Bakar ada murtaddin, orang-orang yang murtad. Di masa Abu Bakar ada yang mani'uz zakah, orang-orang yang enggan membayar zakat.
Jadi selama seorang dai ahlu sunnah bagus akidahnya, bagus manhajnya, dia penasihat bagi ummah dan dia menyampaikan kebenaran-kebenaran al-haq, maka duduk di majelisnya, maka belajar dengannya. Karena ahlu sunnah itu ma'al haqqi haitsu dara. Ahlu sunnah itu bersama kebenaran dimanapun dia berada. Dia tidak terikat dengan orang tertentu, tidak terikat dengan sosok tertentu. Kemudian wasiat yang kedua dari kami untuk para jemaah sekalian, senantiasa istiqamah untuk menjaga ukhuwah. Karena hakikat dari pertemuan dan perpisahan bukan hanya kapan bertemu, kapan berpisah. Tapi hakikat dari pertemuan dan perpisahan itu adalah bagaimana pertemuan itu karena Allah dan perpisahan juga karena Allah. Nabi SAW mengingatkan di antara salah satu dari golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mohon maaf kepada para ikhwah terkhusus yang kami tuakan di sini, Pak Haji Safar, Pak Haji Suharjon, Pak Haji Bujang dan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua dan juga menjaga para ikhwah semua. Dan kami mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan, ada kalimat-kalimat, ada diksi-diksi yang menyinggung dari para ikhwah semua. Dan dimaklumi ustaz muda itu kadang semangatnya tinggi tapi kalimatnya kurang terkondisikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.